Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya Madam Web udah bisa kalian tonton di bioskop sekarang juga ya. Dan ternyata setelah gua tonton hasilnya, gua paham sekarang kenapa di film ini banyak dibenci oleh banyak banget fans ya. So kita ngebahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's review this movie. Madam Web merupakan sebuah film hasil produksi dari Marvel Sony Pictures alias Sony Spider-Man Universe yang tayang di awal tahun 2024 ini ya. Yang sebenarnya kalau harus main jujur ya, dari awal memang gua nggak interest dengan film yang satu ini kan. Di premis trailernya aja itu udah kelihatan bahwa nih film ini kayak nggak ada budget sama sekali ya. Dan akhirnya setelah gua tonton di hari pertama dan juga jam pertama, apa yang gua takutkan ternyata kejadian. Nih film kacau banget dari segi development karakternya, penceritaan, bahkan banyak sekali plot hole di mana-mana. Bahkan chemistry antar karakter itu juga kacau, yang dimana gua sebagai penonton gak bisa deket dengan semua karakter yang ada di film Madam Web ini. Yang dijual literally cuma nama Dakota Johnson doang sebagai aktris papan atas yang udah bermain di film Madam Web ini. Sisanya berasa figuran banget, ade. Tapi satu hal yang bikin gua kegocek adalah ada banyak banget Easter egg Spider-Man yang ditampilkan di film Madam Web ini. Tapi ceritanya dari awal, pertengahan, akhir semuanya berasa hampa dan template banget. Kalau kalian fans Spider-Man, pasti kalian akan ngeh dengan berbagai macam Easter egg yang ditampilkan di film Madam Web ini. Tapi cuma seperti itu aja ya, jadi gak akan ada penambangan Spider-Man di film Madam Web ini. Nah, yang berasa actingnya bagus dan juga developmentnya bagus itu adalah Dakota Johnson sebagai Madam Web, dan juga ada Adam Scott sebagai Ben Parker. Kalian tahu kan bahwa di film ini bakal ada Ben Parker versi muda kan? Ya, dia adalah Ben Parker alias Uncle Ben dari franchise Spider-Man, yang dimana dia adalah paman dari Peter Parker yang udah pernah memberikan sebuah quote, "Remember, the great power comes great responsibility." Remember, with great power comes great responsibility. Nah, untuk development si Uncle Ben aja itu bagus banget, dan kerasa chemistry dia dengan si Cassandra Webb itu memang gua acungin jempol. Dari cara mereka berdialog, dari cara mereka tuh bertugas bareng sebagai petugas keselamatan, itu literally gua bisa melihat dari mereka itu aja tuh udah membelatkan bahwa mereka itu adalah rekan lama yang udah deket banget. Dan itu memang udah ada di versi trailernya. Jadi memang akan ada kedekatan antara si Madam Web dan juga Uncle Ben ini. Dan film ini setting di tahun 2003 ya. Jadi jangan ngarep kalau bakal ada Spider-Man di film ini, karena Uncle Ben aja ini masih muda ya. Nah, untuk plot cerita sebenarnya sangat simpel banget ya, bahwa ada seorang wanita bernama Cassandra Webb yang punya misi untuk menyelamatkan ketiga gadis remaja yang diincar oleh Ezekiel Sims yang bertujuan untuk membunuh mereka semua dengan cara kekuatan cenayang yang dimiliki oleh si Cassandra Webb ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton aja filmnya di bioskop sekarang juga, oke? Nah, film ini kalau menggambarkan kisah Madam Web secara keseluruhan itu gua nggak ada masalah sama sekali ya. Semuanya oke-oke aja. Cuman chemistry dan juga pendalamannya aja itu gua nggak ngerasa masuk kepada konflik yang mereka tawarkan. Contohnya adalah ketika interaksi Cassandra Webb dengan ketiga remaja ini, gua ngerasa sebagai penonton mereka berempat ini kayak nggak ada kedekatan sama sekali ya. Dan acting mereka itu semuanya kaku, kecuali Dakota Johnson yang sebagai lead karakternya. Itu oke lah ya. Tapi sorry to say, gue harus ngomong cast-castnya cheap banget alias murah banget. Berasa kayak mereka tuh kayak aktris yang baru jebol dari studio. Dan ya, quality actingnya itu gue udah nggak srek banget ya. Dari cara mereka berbicara, bersikap, dan mimik wajah mereka aja kerasa banget kalau mereka ini terlalu lebay untuk berakting di depan kamera. Jadi berasa mereka tuh kayak artis figuran banget ya. Justru Alan Scott dan juga Dakota Johnson ini yang membuat akting mereka tuh menjiwai banget sebagai Uncle Ben dan juga Madam Web. Sisanya ada ya udah ya. Nah, udah gitu selama di film berjalan banyak sekali plot yang kerasa dipanjang-panjangin oleh studio untuk memenuhi kuota 2 jam mereka.
Jadi di film kan udah 2 jam ya, tapi kebanyakan isinya adalah gak penting banget untuk ceritakan. Jadi berasa kayak ini film ini slice of life banget ala-ala Boruto lah deh, ya udah ya. Nah, untuk villainnya yaitu Ezekiel Sims sebenarnya masuk akal ketika dia tampil di film ini. Tapi masalahnya gak ditujukan gimana dia bisa menjadi sosok Spider-Man hitam seperti yang terlihat di versi trailernya. Nah, tiba-tiba aja dia untuk menjadi sosok seperti itu tanpa ada development karakter penjahat yang signifikan ya ada ya. Duh, biasanya kalau ada karakter villain di film superhero pasti akan ada development karakternya seperti apa, siapakah dia, bagaimana sampai dia menempatkan kekuatan seperti itu, bahkan sampai ada pembuatan kostumnya. Lalu pas dia menjadi villain, itu momen puncaknya sebagai pembentukan villain di film superhero ya. Tapi tidak dengan Ezekiel Sims. Semuanya tampak dipersingkat oleh studio dan hanya menceritakan bagaimana dia punya konflik dengan main karakter kita, yaitu si Madam Web dan juga ketika remaja yang ia incar. Itu doang. Ya elah, jadi kerasa ini villain cuma sebagai cameo doang. Karena development aja itu udah kurang banget. Bahkan actingnya pun kurang mengintimidasi. Makanya gue pas ngeliat, gue nggak merasa terancam oleh villain yang satu ini. Beda ya kalau di film Marvel sebelumnya. Kita tahu ya kalau ada banyak banget villain-villain yang tampil di film mereka. Seperti ada Green Goblin, Doc Ock, Thanos, dan yang lain sebagainya. Tapi di sini suatu saya untuk Ezekiel Sims, lo nggak berhasil membuat gue takut men. Berasa hampa banget pas ngeliatnya. Ada ya udah ya. Nah, ini buat kalian yang bertanya, apakah ini akan menjadi sebuah film jembatan untuk Spider-Man Across the Spider-Verse seperti yang dirumorkan oleh para fans? Jawabannya tidak ya. Karena ini sudah dikonfirm oleh Marvel Studios bahwa ini film hanya sebagai film stand-alone saja, tidak akan tersambung kepada MCU ataupun Marvel Sony yang lain. Jadi Madam Web ini punya universe-nya sendiri yang berbeda dengan Venom dan juga Morbius yang udah terlebih dahulu dirilis oleh pihak Sony. Nah, sebenarnya kalau dari pendapat gue pribadi ya, gue nggak masalah sih kalau di film akan nyambung ke MCU atau enggaknya, gue nggak peduli. Yang terpenting adalah bagaimana nih film bisa menceritakan kisah Madam Web yang jauh lebih menarik dari versi komiknya. Tapi ternyata song banget hasilnya ya. Udah gitu tidak ada ciri khas musik superhero-nya, yang dimana gue bisa ingat bahwa ini adalah film Madam Web ya. Jadi gak ada musik ciri khasnya. Justru musik di trailernya itu terngiang-ngiang banget di kepala gue seperti lagu Bury a Friend. Itu malah gak dimasukin ke filmnya. Jadi ya udah filmnya udah kayak gini, dan musik udah gak ada. Jadi ya kerasa hampa banget ketika gue nonton hasilnya. Ya elah. Tapi ada satu hal yang membuat gue sangat suka mengenai film ini, yaitu bentuk kostumnya. Kita tahu ya kalau di trailer itu ada banyak banget kostum yang berasa kurang banget ya. Tapi di film ini dipoles lebih detail dan kostumnya komik akurat banget dan gak murahan, oke? Dan itu ditampilkan full di ending di film Madam Web ini, yang dimana akhirnya gue bisa melihat penampakan Dakota Johnson pakai kostum Madam Web dengan matanya yang udah buta seperti versi komiknya. Wah, itu lega banget sih, dan memang kostumnya keren parah. Tapi gua nggak tahu ya apakah ini akan lanjut kepada sequelnya atau dia memiliki keterikatan dengan Sony ataupun Disney. Well, yang jelas kita tunggu aja mengenai kabar dari film Madam Web ini ya, kalau mereka berhasil ya. Sekali lagi jangan harapkan akan ada Spider-Man ataupun karakter Avengers di sini ya, karena jelas ini film Madam Web yang udah terpisah dari Venom Sony bahkan MCU Disney sendiri. Dan kalian jangan terpengaruh apa yang gua review di video ini. Memang gua nggak enjoy nontonnya, tapi mungkin bisa jadi kalian punya pendapat yang berbeda setelah nonton film ini ya. Tulis kolom komentar di bawah mengenai apa pendapat kalian setelah nonton film Madam Web ini. Skor untuk Madam Web gua kasih nilai 5 dari 10 ya. Mohon maaf banget, karena memang premisnya gua nggak enjoy banget. Actingnya cringe, developnya dikit, jualan easter eggs doang. Tapi untungnya endingnya lumayan ngangkat lah ya. Jadi gua kasih 5/10 aja lah ya. Oke, itu aja mengenai review Madam Web yang filmnya udah bisa kalian tonton di bioskop kesayangan kalian ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat atau modifikasi sendiri mengenai film Madam Web, tulis aja di kolom komentar bawah, dan gua pengen tahu bagaimana experience kalian ketika nonton film Madam Web yang satu ini, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video menderita menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Kan situ kita juga update berbagai macam konten baru buat kalian.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busuk Official. Linknya untuk whatsapp di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.